Naik Nabi ke atas mimbar. Hari Rabu dia naik, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin dia meninggal. 5 hari sebelum meninggal naik dia ke atas mimbar. Dikumpulkannya sahabatnya. Apa kata dia? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku ambil cambuk untuk mencambuk kuda. Tiba-tiba ujung cambuk kena ke pundaknya. Dia malu membalas, tapi dia segan. Hari ini kutunjukkan, hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa di antara kalian yang mau membalas, silakan balas. Semua sahabat Nabi tertunduk. Apa kata Nabi yang kedua? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku ejek, siapa yang pernah caci maki, siapa yang pernah sakit hati, siapa yang pernah tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqit minhu, silakan balas. Tak ada satupun sahabat Nabi yang minta balas. Pundak, tak ada yang minta balas. Sakit hati, tak ada yang minta balas. Siapa yang pernah duitnya ku pinjam, aku lupa membayar, tuntut sekarang. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Itu membuktikan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi duit berat, besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap Balam ditangkap di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu kenyang. Apa kabar semuanya, sehat? Sudah buka puasa? Ada pula yang bilang belum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Memang cantik bunga di taman, tumbuhnya di sebelah bagian atas. Tolong ibu sampaikan ke Pak Asari Tambunan, pantunnya sudah kubalas. Itu sekedar menyambung tradisi kita berada di bumi Deli Serdang. Ibu jangan panggil-panggil dulu, hilang bahanku nanti. Tenang-tenang aja dulu. Ini aku sedang galau ini. So sweet. Apa maksudnya? Duduk. Duduk. Kalau bisa campakkan kamera itu semua, ngamuk, udah ngamuk orang. Saya apa? Mana pula bisa kalian suruh-suruh aku berdiri di mana? Suka hati pula mau berdiri di mana? Takkan mungkin saya berdiri pantat saya membelakangi ibu-ibu itu. Aku ini bukan penyanyi dangdut. Aku ini ustad. Biarkan saya berdiri di sini. Nanti jumpa, tunggu di pintu, kulambaikan tangan. Saya sekolah di mana saya sekolah ya? Di pesantren Darul Arafah, didirikan oleh Pak Abdullah Nagalubis tahun 1993 di Kabupaten Deli Serdang. Belum, tunggu tepuk tangannya nanti, belum lagi. Nama guru saya waktu itu di pesantren itu, nama guru saya itu namanya Ustadz Amir Panatagama. Itulah yang sekarang jadi Ketua Majelis Ulama Kabupaten Deli Serdang. Jadi kalau Bapak Ibu menengok malam ini, kenapa Ustadz Somad itu tak sama ceramahnya macam yang kami tonton di YouTube? Maklum sendirilah, ini sedang grogi.
Tahun 1999 saya belajar dengan beliau. Sekarang sudah 93, sekarang 2023. Udah berapa tahun yang lalu itu? 30 tahun yang lalu. Tak ada mantan guru, tak ada bekas ustadz. Mudah-mudahan saya diakui beliau jadi murid sampai surga insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andus Haji Muhammad Ali Yusuf Siregar, Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dandim, Bapak entah apa-apalah pokoknya, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Ini kalau ku sebut, ku sapa satu-satu sampai sahur baru selesai. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, soimin soimat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi mohon maaf kalau ada yang besar tak disebut gelarnya, yang kecil tak disebut namanya. Itu adalah keterbatasan Abdul Somad. Mau Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Dah selesai. Lebih baik kita minta maaf di dunia ini daripada kita cari orang di padang mahsyar. Betul? Di padang mahsyar mau mencari orang, di padang bola aja belum tentu jumpa, apalagi di padang mahsyar itu nanti berkumpul semua umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kemana kita mau mencari dia? Bapak Ibu pikir ada pula lalat masuk ke masjid. Beneran itu. Bapak Ibu pikir selesai dosa kita kepada manusia dengan sholat tarawih? Apakah bisa kita minta ampun, minta maaf dengan melaksanakan tahajud? Ya Allah, maafkan salahku kepada masyarakat Deli Serdang. Tak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah meminta maaf. Mudah-mudahan malam ini kita saling meminta maaf supaya diterima tarawih kita, diterima witir kita, diterima tadarus kita. Tolong kalian jangan lewat. Sedang aku aja diamuk emak-emak itu, apa lagi kalian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kamera tuh melipur lara ibu-ibu yang mau mengamuk di belakang tadi. Pandai juga kameramen itu. Lambaikan semua tangan ke kamera itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Drone itu tolong simpan. Nanti mata orang itu lebih menengok drone itu daripada menengok saya. Tolong nanti hasil rekaman sholawat berputar tadi kasihkan ke tim Ustadz Abdul Somad. Ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara itu namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Kenal Bapak Ibu orangnya?
Berdiri dulu Ustadz Iqbal. Banyak orang nih mau menengok. Gimana bentuk Ustadz Iqbal itu? Itu dia orangnya. Nampak? Ganteng orangnya, masih muda. Alumni Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kakak kelas saya. Cuman yang agak mengecewakan ibu-ibu satu aja. Dia udah nikah. Tapi baru sekali. Artinya ada 3 kursi lagi yang kosong. Saya mancing ibu-ibu itu aja, mau ngamuk nanti mereka baru kalian tahu. Ada juga nama tim Ustadz Abdul Somad ini, namanya Bang Darwis Harahap. Berdiri dulu Bang Darwis Harahap. Mana orangnya? Itu ganteng-ganteng tim UAS ini, anak muda semua, alhamdulillah. Dan saya tengok malam ini yang datang anak muda semua. Allahu Akbar. Oh, tidak semuanya muda Pak Ustadz, ada juga yang tua. Tak ada yang tua. Yang tua kelihatannya malam ini itu sebetulnya casingnya aja. Mereka ini adalah anak muda yang terjebak di dalam tubuh orang tua. Anak muda semuanya malam ini. Allahu Akbar. Sebagai orang Deli Serdang, bangga tak kalian Bapak Ibu? Saya kalau ditanya orang, Ustadz Somad tahu Deli Serdang? Oh, aku sekolah Deli Serdang. Tahu Ustadz Somad Masjid Agung Deli Serdang yang cantik, yang megah, yang mewah itu? Oh, aku udah tablik akbar di situ kemarin. Tengoklah, ini sebentar lagi aku posting di Instagram. Yang followernya 7 juta itu. Maksudnya kalian yang belum follow lah. Makanya tadi ku rekam waktu Ustadz Darwin Hasibuan mengaji, tadi ku rekam, ku masukkan ke Instagram supaya anak-anak muda termotivasi. Ini adalah qori internasional datang dari Sumatera Utara. Allahu Akbar. Jadi kalau ini mic-nya dia hanya di dalam, yang di luar nggak dengar. oh begitu. Jadi kalau dipakai mic ini yang dengar di dalam aja. Orang tuh di luar udah pulang semua udah. Jadi kalau dipakai mic ini, yang dalam sama luar sama-sama dapat. Jadi begini aja lah aku 60 menit ini nanti. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mic ini kenapa saya lebih mau pakai ini? Kecil kali suaranya. Tahu kan? Tapi kalau pakai ini, menggelegar deh kan? Paham kalian kan? Itulah kenapa aku tak mau pakai ini tadi. Tapi demi orang tuh di luar, udahlah muka tak nampak, suara pula tak dengar. Summum bukmun umyum fahum. Peka tuli bisu buta, tak bisa mereka menengok. Mudah-mudahan saudaraku yang ada di luar, boleh jadi lebih dulu orang tuh masuk surga daripada kita yang di dalam. Kenapa pula kalian aminkan? Udah tak betul lagi orang ini udah. Tengoklah hebatnya tim UAS itu. Cekatan, gesit orang itu, tahu dia. Tak perlu saya minta, mana tiang, tak ada. Cukup saya bilang, begini aja laku ini 1 jam nih, langsung datang tim. Rusak pula tiang tadi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama yang mau saya sampaikan malam ini adalah bahwa tidak selesai dengan tarawih, tidak selesai dengan tahajud. Jangan bangga dengan khatam Quran, jangan bangga dengan puasa. Kalau banyak dosa, tidak selesai kalau tidak minta maaf. Tak selesai kalau tidak minta maaf. Tak selesai kalau tak minta maaf. Itulah makanya saya segan ceramah tentang maaf ini. Kenapa? Langsung dites kita. Ini kan menguji kemarahan nih. Udahlah tadi ibu-ibu tuh nyuruh hawa naik ke atas. Sekarang mic nih pula bermasalah. Masya Allah, tabarakallah. Saya ke Sumatera Utara ini tidak merasa sebagai ustadz undangan.
Saya tidak merasa ke Deli Serdang ini sebagai ustadz yang diundang dari jauh. Saya sedang pulang ke kampung saya sendiri, berjumpa dengan saudara-saudara saya, berjumpa dengan bapak, ibu, abang, adik, kakak, nan tulang, berjumpa dengan bapak, ibu, saudara, tetangga, makcik saya. Maka kalau ada cakap yang menyinggung perasaan, saya yakin dan percaya mereka tak akan tersinggung, karena yang bicara ini adalah anak kemanakan mereka, insya Allah. Amin. Kunci mendengar ceramah Abdul Somad itu satu aja, jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya pulang meninggal. Saya ini orangnya ustadz yang tak pandai menyindir-nyindir, langsung to the point, buka daun nampak buah, kata-katanya tak pandai lemah lembut. Dan orang Sumatera Utara itu memang begitu sifatnya, begitu di luar, begitu di dalam, tak pandai basa-basi. Betul? Orang Sumatera Utara itu sifatnya macam makanannya. Apa makanannya? Daun ubi tumbuh, begitu sebelum masuk, begitu sesudah keluar. Orang Sumatera Utara itu sifatnya macam pakaiannya. Macam mana pakaian orang Deli Serdang? Kerisnya di depan, tak pandai dia menyembunyikannya. Ada orang menyimpan keris kecil, diletakkan di dompet. Kalau mau menghadapi pejabat, biar pede di depan orang, pakailah keris kecil, masukkan ke dompet. Rupanya salah duduk, abengkak, tercucuk, 2 lubang kentut. Maaf keceplosan. Saya ini bercakap selalu tidak pakai filter. Beda sama orang zaman sekarang, mukanya pun filter. Waktu nampak di FB, bening. Pas jumpa berkurap. Itu bukan orang Sumatera Utara. Orang Sumatera Utara, orang Deli Serdang apa adanya. Betul? Kalau mau belajar tentang religius, itu tadi kan kata Pak Bupati yang dibacakan kata sambutannya oleh Bapak Wakil Bupati, mewujudkan masyarakat Deli Serdang yang religius. Balik dari sini datang anaknya bertanya, "Mak, ya, tadi kata Pak Wabuk itu religius. Religius itu apa?" Reli itu mobil balap. Religius diambil dari religi. Religi artinya agama. Religius masyarakat Deli Serdang yang taat beragama. Apakah orang Deli Serdang ini taat beragama? Mana buktinya orang Deli Serdang taat beragama? Masjidnya cantik, lampunya aja tengoklah. Saya yakin semua orang kalau datang ke Medan, singgah berhenti sebentar, mampir ke Masjid Agung Deli Serdang, masuk dia singgah ke dalam, menengok lampu ini berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang masuk ke dalam, berapa harganya ya? Balik dia ke rumah, di fotonya, dimintanya lakinya mesti membelikan lampu macam ini. Kumat darah tinggi lakinya meninggal langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang Deli Serdang bangga. Kenapa? Semangat pemimpinnya membangun masjid. Presiden Insinyur Soekarno meninggal, apa yang mengalir sampai hari ini ke kuburnya, ke makamnya? Pahala yang tak putus. Masjid terbesar di Asia Tenggara. Masjid apa yang dibangun Presiden Soekarno? Istiqlal, Masjid Kemerdekaan. Arsiteknya orang tak Islam. Dia mau menunjukkan bagaimana kebinekaan di Indonesia. Bukan tak ada arsitek yang orang Islam. Banyak orang Islam arsitek, tukang gambar. Sengaja dicarinya orang tak Islam. Supaya apa? Supaya orang tak Islam pun merasa memiliki masjid istiqlal. Begitu hebatnya pemimpin bangsa ini. Habis masa Insinyur Soekarno, datang masa Pak Harto, 32 tahun berkuasa.
meninggal, habis, tapi tetap mengalir pahalanya. Apa masjid yang dia bangun? Masjid Muslim Pancasila. Setiap kabupaten kota dengan ikon atapnya macam Masjid Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Lalu kemudian alhamdulillah Pak Bupati, Wakil Bupati membangun Masjid Agung Deli Serdang, Masjid Sultan Tabasarsah dari Kesultanan Delhi. Betul? Apa pula betul? Kesultanan Serdang. Saya sedang ngomong ngetes anak-anak muda nih, iya aja kata orang. Padahal kalau mereka mau buat nama mereka bisa aja. Masjid Agung Tambunan. Bisa atau tak bisa? Bisa. Masjid Agung Muhammad Ali Yusuf Siregar. Bisa atau tak bisa? Mereka kecilkan dirinya, mereka kesampingkan egonya, mereka pakai nama Sultan Serdang. Dari mana Ustaz tahu? Bukalah Google. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak muda ini yang ada di hadapan saya ini sebelum meninggal mereka sempat bangun masjid insyaallah. Ya Allah, di malam Ramadan yang penuh berkah, di masjid tempat paling suci bersama orang beriman, bukakan pintu rezeki anak-anak muda ini bangun masjid sebelum mati ya Allah. Beribu masjid akan berdiri di atas muka bumi Allah, termotivasi mencari rezeki. Ini banyak sekarang anak muda kalau ditanya apa cita-cita kau? Ya saya mau mati aja Pak Ustaz. Kalau ada orang model begini di Deli Serdang ini, ada sungai dekat sini ada? Ada. Nah, udah tahu lah kalian cara mengatasinya. Balik dari sini kalian tulakkan aja deh ke bawah. Anak muda mesti berusaha, entrepreneur, tanam kelapa sawit, tanam karet. Alhamdulillah berkat motivasi dari Ustaz Somad, saya sekarang menjadi peternak Pak Ustaz. Ternak apa? Ternak lele. Berapa ekor? 2 ekor. Gimana kau ternak lele 2 ekor mau membangkitkan ekonomi umat? Memang lelenya 2 ekor Pak Ustaz, tapi sebesar ikan paus. Bagus, kau buatkan dia daging kotak, masukkan ke kaleng, ekspor impor ke Jepang karena mereka suka makan ikan, dipotong-potongnya, digulungnya pakai nasi, dipotong makan pakai kecap, namanya sushi. Mohon maaf kalau kebetulan ada nama ibuku sushi, bukan ikan mentah sama nasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, anak muda Deli Serdang mesti kaya raya supaya dia bangun masjid. Setuju? Saya membawa jamaah dari Malaysia, 1 bis. Kepada jamaah semua kita akan mengunjungi Istana Siak Sri Indrapura yang begitu indah dan megah. Saya banggalah cerita tentang Indonesia kan. Begitu di tengah jalan, nampaklah di depan masjid orang mengulurkan tangguk. Orang Malaysia tuh bertanya, ada ikan kah? Mau tangguk. Rasanya entah mau diletak kemana muka saya. Apa nih, ada ikan nih kata dia. Tangguk untuk menampung duit 2000 yang dilemparkan supir truk. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Apakah orang Deli Serdang mengutip duit 2000 di pinggir jalan untuk membangun masjid ini? Tidak. Selagi ada kekuasaan, ada tanda tangan. Berapa banyak bupati-bupati Deli Serdang? Berapa banyak gubernur-gubernur Sumatera Utara? Berapa banyak pejabat-pejabat meninggal tak meninggalkan apa-apa? Maka tinggalkanlah masjid. Boleh jadi kau mati menghadap Allah, tapi masjid ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Karena ada orang yang udah mulai kekenyangan, 4 mangkok tadi masuk.
Cemana kau dengar ceramah Ustaz Somad tadi? Entah aku tengok bayang-bayang dia. Kadang-kadang 3 nampak aku dia. Makanya kalau ada kawan sebelah mengantuk, takbir kalian. Khotib Jumat naik ke atas mimbar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain kasar. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah menengok mimbar paling besar. Besar kali mimbar. Allahu Akbar. Sebagian ulama melarang bertepuk tangan dalam masjid. Makanya kalau untuk menghindari khilaf, sebagian ada membolehkan kalau tujuannya tidak untuk mengejek. Karena dulu kalau Nabi Muhammad datang ke Masjidil Haram, diejek orang kafir musyrik itu dengan tepuk tangan. Namanya muka'aw wa tasbiyah. Itulah dalil sebagian ulama melarang tepuk tangan dalam masjid. Saya tak melarang. Cuman kalau mendengar sesuatu yang heboh, segera bertakbir. Nampak kawan mengantuk sebelah, Allahu Akbar. Nampak lagi mengantuk sebelah kiri, Allahu Akbar. Sesudah itu setan yang berdua ini pindah pula ke dia. Baru dibalas orang itu berdua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naiklah Nabi ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu tangganya 3. 1, 2, 3. Mimbar di Masjid Agung Deli Serdang tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada orang mengatakan asal tidak dibuat Nabi berarti bid'ah, sesat masuk neraka, berarti bid'ah lah ini. Sesat masuk neraka. Itu makanya kaedah itu tidak bisa dipakai, guys. Ya, tidak bisa dipakai kaedah. Kalau tidak ada zaman Nabi bid'ah, muka kau pun bid'ah. Mana ada muka kau tuh zaman Nabi? Bid'ah itu artinya tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis, tidak ada dalilnya dalam ijma', tidak ada dalilnya dalam qiyas, tidak ada fatwa ulama. Itu baru bid'ah. Jadi apalah dalilnya mimbar ini dibuat sampai 7? Supaya orang lebih tinggi, supaya orang lebih nampak. Itulah maka kami suruh tadi Ustadz naik ke atas, biar nampak kami. Saya tak mau berdiri di atas membelakangi ibu-ibu oci-oci ini. Lalu Ustadz kan membelakangi Pak Bupati, membelakangi Pak Dandim juga. Sesama laki-laki tak apa, kami udah saling memaklumi itu udah. Saya ini orangnya aja nampaknya suaranya kasar, hati saya ini lembut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, naik Nabi ke atas mimbar. Hari Rabu dia naik, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Senin dia meninggal. 5 hari sebelum meninggal naik dia ke atas mimbar. Dikumpulkannya sahabatnya. Apa kata dia? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku ambil cambuk untuk mencambuk kuda. Tiba-tiba ujung cambuk kena ke pundaknya. Dia malu membalas, tapi dia segan. Hari ini kutunjukkan, hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Siapa di antara kalian yang mau membalas, silakan balas. Semua sahabat Nabi tertunduk. Dulu kalau Nabi menyampaikan suatu peristiwa yang sedih, sahabat Nabi tertunduk. Saya pun sekarang kalau sedang khutbah di atas mimbar hari Jumat, jamaah itu pun banyak yang tertunduk sampai berair-air. Apa kata Nabi yang kedua? Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku ejek, siapa yang pernah caci maki, siapa yang pernah sakit hati, siapa yang pernah tersinggung, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqit minhu, silakan balas. Tak ada satupun sahabat Nabi yang minta balas. Pundak, tak ada yang minta balas. Sakit hati, tak ada yang minta balas. Siapa yang pernah duitnya ku pinjam, aku lupa membayar, tuntut sekarang. Tegak seorang sahabat. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Kau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Itu membuktikan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi duit berat, besti.
Duit nih payah memaafkannya. Makanya jangan sampai punya hutang. Ustaz Somad ini ngomong aja nggak punya utang. Jangan-jangan utang dia banyak. Saya tidak punya hutang. Bagi saya lebih baik saya hidup susah daripada punya hutang. Saya dari dulu, dari sekolah dulu, saya hindari. Berapa lama kami berkawan sama Ustadz Iqbal Sauki, tak pernah saya meminjam duit dia waktu di Kairo. Padahal Ustadz Iqbal Sauki ini orang kaya, duitnya banyak sekali. Kalau tak percaya tanyalah dia. Betul? Macam tahu pula kalian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini selamat dunia, selamat akhirat insyaallah. Amin. Ada orang yang mati syahid, lalu dikatakan, selamat hai mati syahid, kau masuk surga wahai orang mati syahid, kau masuk surga. Apa kata Nabi? Belum tentu masuk surga. Kalau masih dililit utang, maka belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saudaraku yang masih dililit utang, lepaskanlah dari hutang-hutangnya ya Allah. Banyak juga klaim hutang. Padahal kalau saya tengok wajahnya cerah-cerah semua ini. Siapalah yang rezekinya melimpah semua Pak Ustadz? Tidak sama semua manusia. Apakah dalam Islam boleh berhutang? Boleh. Ayat paling panjang dalam Quran bukan ayat puasa. Walaupun ibadah yang paling panjang adalah ibadah puasa 24 jam selama 30 hari, siangnya siam, malamnya qiyam. Tapi ayat yang paling panjang dalam Quran adalah ayat Al-Baqarah 282, ayat tentang hutang piutang. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita sehingga kita terlepas dari dosa menyakiti pundak, dosa menyakiti hati, dan dosa masalah terikat hutang piutang. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang sekarang merasa pede dengan tarawihnya, merasa pede dengan witirnya, merasa pede dengan tahajudnya. Itu tak ada apa-apanya kalau kau masih punya ikatan-ikatan dengan manusia. Kau sudah minta maaf sama tetanggamu, sama kawanmu, karena saudaramu, abangmu, adikmu, bapakmu, emakmu. Nantilah Pak Ustadz Idul Fitri, yakin betul kau Idul Fitri masih hidup. Jangan-jangan malaikat maut sudah sampai Kuala Namu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ustadz kemarin ceramah di masjid yang megah, mewah, cantik di Deli Serdang ya? Iya. Cuman rasanya di dalam masjid itu Pak Ustadz? Panas. Entah karena saya grogi di depan Ustadz saya aja, kalian panas, kalian rasa? Itu sangkaku aja. Patutlah ibu tuh berkipas dari tadi. Lanjutkan bu, tak apa-apa. Berkipas dalam. Saya ecek-ecek saya aja panas. Kipas angin saya tengok, bos. Tak kalian tengok. Balik dari sini gembung lah ini. Macam sate kurasa. Sebetulnya masjid ini sejuk, masjid ini tenang sebetulnya masjid ini. Tapi karena ini kalau bahasa kampungnya udah over capacity, udah tak muat lagi ini. Ini kalau menurut sholat kan udah bertumpuk-tumpuk ini udah. Rupanya ada orang di atas tuh rupanya. Masya Allah. Hai guys. Masya Allah. Dan di atas itu syaratnya berat. Pak Wakil Bupati belum tentu boleh ke atas. Ketua Majelis Ulama belum tentu boleh ke atas. Bapak Dandim dengan seragam tentaranya belum tentu boleh ke atas.
Bapak pengadilan negeri, kejaksaan, kajari belum tentu boleh ke atas. Kenapa? Syarat naik ke atas mesti perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu menyepelekan perempuan, Islam itu merendahkan perempuan, datanglah kalian ke Deli Serdang, perempuan dimuliakan tempatnya di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi asal udah mau bertepuk tangan langsung ingat Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar, tak jadi. Tapi kalau di stadion nanti kalian nonton bola tetap tepuk tangan. Jangan pula Allahu Akbar disambut pemain itu pula walillahil hamd gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu datang slogan itu dari Sumatera Utara. Tapi karena sudah jarang dikumandangkan, orang sudah lupa. Ini sekarang anak-anak muda mesti dididik tegas, mesti dididik berprinsip. Alhamdulillah, masjidnya sudah ada, cantik dan megah, tinggal program-programnya. Saya yakin dan percaya masjid ini penuh dengan program-program, pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, sorenya asar pengajian ibu-ibu wirid yasin, dari maghrib ke isya anak-anak maghrib mengaji, malamnya iktikaf. Kalau sudah ada alhamdulillah, kalau belum ada kita buat insya Allah. Alim ulama tidak kurang, dikumpulkan semua orang di dunia ini, dari Sabang sampai Maroko, dari Maroko sampai Merauke. Yang juara satu membaca Quran datang dari Sumatera Utara. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Saya biasa kalau dipuji orang begitu, yo, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Abdul Somad LC DESE PhD. Udah terasa hidung sudah mulai mau mengembang dia, langsung takbir Allahu Akbar. Nah, begitu. Bapak pun kalau dipuji orang gitu, ganteng kali anak kau nih, Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga, cantik anaknya ya, Allahu Akbar. Gitu, jangan cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda jangan sampai masa depannya hancur karena narko. Dulu orang mau mabuk, diambilnya ganja, dijemur kering, dilinting pakai tiktak. Ini kalau kuceritakan curiga pula orangnya kumakai juga. Nah, habis itu dihisapnya, udah dihisap tak mabuk-mabuk, rupanya daun salah. Yang diambilnya itu daun bunga tai ayam, mirip memang bentuknya. Mau mabuk duit tak ada, diambil kopi, beli alkohol takut, dicampur spiritus, lampu strongkeng, dituangkan, diminum, mati. Rencana niatnya mabuk. Mimda tema taya bawati, mampus. Kalau ada yang bisa mengeja Mimda tema taya bawati, itu berarti udah tua. Karena anak-anak sekarang mana ada begitu mengaji lagi. Anak sekarang ngaji bataba tatata basasa basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maghrib mengaji, anak-anak muda mesti dikerahkan. Alhamdulillah, malam ini yang menyambut saya dari depan tadi berbaris anak muda BKPRMI. Lupa pula orang itu. Memang anak muda itu selalu lupa memang. Dengan jasnya luar biasa. Kalian tanyalah cemana perasaan orang ini pakai jas. Panas. Aku aja yang tak pakai jas nih, panas. Tapi karena solidnya mereka menunjukkan identitas, pakaian adalah identitas. Kenapalah saya mesti pakai sorban? Memangnya kalau malam ini saya datang pakai helm, pakai celana jeans sobek, pakai jaket kulit,
Lalu tegak saya. Are you ready to rock? Apakah ada dalil melarang orang pakai celana jeans? Tak ada. Ada dalil melarang pakai baju, jaket kulit, pakai helm? Tak ada. Tapi jamaah mulai berbisik. Nampaknya sakau Ustaz. Entahlah, mungkin diganggu hantu deh. Ini masalah kelayakan pakaian. Maka saya kemana-mana, saya pakai peci, saya pakai sorban, baju koko, masuk ke hotel. La ilaha illallah. Macam-macam nampak. Adalah orang pakai baju resleting belum berpasang, adalah kain belum selesai dijahit, ada kurang kain tinggi 170 dipasangnya 70, ditarik ke bawah terbuka atas, dibuka bawah, hancur, hampir batal puasa di bulan. Untunglah di Sumatera Utara ini Masya Allah, apalagi di Deli Serdang, semuanya menutup aurat, rapi, bersih. Laki-lakinya memakai baju koko, bersorban, perempuannya memakai hijab. Mudah-mudahan bukan malam ini aja, istiqomah sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Buatkan khusus pengajian anak muda. Anak muda tidak mau pengajian ramai-ramai sama orang tua. Bukan kata saya bertanya ke anak muda. Anak muda, kenapa kalian tak datang pengajian? Kami datang pengajian Pak Ustadz. Terus masa Ustadz yang ngisi ceramah itu dibilangnya pengajian malam ini adalah membahas malam pertama di alam barzakh. Kami mau cerita tentang masa depan, bagaimana karir kami. Jadi ke depan buatkan pengajian khusus anak muda. Undang ustadznya khusus ustadz anak muda. Ustadz Muzammil Hasballah, Ustadz Handi Boni, Ustadz Salim Afillah, Ustadz Hanan Ataki. Pokoknya ada tuh ustadz spesialis anak muda. Kalau Ustadz Somad, kalau saya dari mulai anak baru lahir sampai orang tua. Anak-anak kecil itu kalau dengar ceramah saya, anak-anak kecil pas saya lihat, panggilnya Ustadz Somad, Ustadz Somad. Saya heran, saya tanya, kok tahu? Video Ustadz banyak di handphone mama. Ayah kau tahu? Tahu Pak Ustadz, alhamdulillah. Soalnya banyak juga ibu-ibu nih yang mengadu, Ustadz, suami saya pulang kerja, dibukanya pintu kamar, ngamuk dia. Jangan lagi Ustadz ini masuk ke rumah kita. Kenapa? Ustadz Somad nilai yang menghabiskan paket 2 giga. Jadi sebetulnya yang datang malam ini tidak semuanya mau mendengarkan ceramah. Orang ini cuma mau menengok mana dia orang yang menghabiskan paketku itu selama ini. Tapi insya Allah paketnya yang habis itu bernilai ibadah insya Allah. Amin. Masjid itu begini mestinya, suara mikrofonnya menggelegar, kipasnya hidup, sound systemnya mantap. Ini begini masjid, lampunya terang. Ini kadang kita bersuara tak jelas, keluar urat leher. Tak jelas apa kata dia. Ada modal speaker itu menggelegar. Ada maka apalagi masjid-masjid besar. Tapi suara saya malam ini jelas kan? Alhamdulillah. Kadang ada model sound system ini ustadz tua yang mendengar jelas. Selesai acara tanya apa disampaikan seseorang. Entah aku tak tahu. Aku tengok orang ketawa, aku ketawa pula. Saudaraku yang dimuliakan Allah, anak-anak muda buatkan khusus pengajian anak muda. Pagi Ahad, hari libur, habis ngaji ajarkan dia silat. Kenapa? Karena ini di bumi Deli Serdang, dua kerajaan besar, pesilat-pesilat tangguh. Ajarkan mereka bersilat. Karena kalau tidak, anak muda ini tenaganya kuat, habis tenaganya dibuat keluyuran, ikut geng motor. Tapi kalau disalurkan dengan olahraga, maka insya Allah basket bagus, voli bagus, sepak bola bagus.
tapi bersilat menunjukkan tradisi. Jangan sampai kehilangan tradisi. Cuman anak-anak muda siap ikut silat? Mantap. Kalau Ustadz Somad dikawal dengan pesilat-pesilat tangguh ini, insya Allah tak ada lagi haters dan buzzer yang menyerang Ustadz Abdul Somad. Allahu Akbar. Malam ini saya bangga terus terang, ada Bapak Dandim, ada Bapak Polisi, ada Bapak TNI. Cuman masalahnya orang ini tak pakai seragam pula. Jadi kalau orang ini pakai baju koko, baju ustadz, berfoto kami, ditengok orang tuh, jangan-jangan lebih ustadz pula tentara tuh dari saya lagi. Bapak Ibu bangga tak dengan adanya orang berseragam polisi, tentara masuk masjid? Bangga. Saya terus terang sebagai ustadz, kalau udah ceramah saya tengok ada polisi, ada tentara, babinsa, babin kaptipmas masuk ke rumah Allah dengan seragamnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, bangga sebagai seorang muslim. Betul. Tapi kalau dia masuk masjid udah letoy loh dengan menggeletarnya. Apa yang bisa kita lakukan Pak Ustaz? Baca Yasin aja lah Pak. Malam ini kenapa Ustaz Abdul Somad ini berapi-api malam ini? Karena ada anak muda, ada ketua penggerak PKK, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Anak-anak muda nih mesti masuk tentara, mesti masuk polisi, mesti menjadi hakim, mesti menjadi jaksa, mesti menjadi dokter, mesti menjadi alim ulama, supaya dunia ini aman sentosa, terutama Deli Serdang tetap dilindungi Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Naiklah Abdul Somad khutbah Jumat, innamal khamru, khamar, narkoba, minuman keras, sabu-sabu, ganja, wal maisir, judi online, gaple, wal azlam, mengundi nasib. Selesai khutbah turun ke bawah, keluar jalan langsung orang main tuh, langsung orang laga ayam. Bisa saya ceramah di situ, ya ayyuhallazina kafaru? Mana bisa, dia muncung kau katanya. Tak bisa. Tapi kalau ada seragam polisi, tentara dengan pistolnya, tak perlu dengan suara menggelegar, tak perlu dengan tablik akbar, tak perlu dengan dalil, tak perlu dengan marah-marah, lemah lembut aja. Laga, main ya, nanti ku cubit ginjal kalian. Itulah dakwah itu guys, itulah dakwah itu. Dakwah bukan hanya sekedar ceramah, dakwah bukan tabligh akbar, dakwah mengajak orang ke jalan Allah, amar ma'ruf nahi. Gimana mau nahi mungkar kalau tidak ada kekuasaan? Jadi jangan ejek orang yang tak pernah ceramah. Apa itu? Pulang dari Mesir tak pernah ceramah. Dia memang tak pernah ceramah, tapi dia berjuang di legislatif. Dia mengeluarkan perda, tidak boleh jual khamar, tidak boleh jual miras, tidak boleh pakai narkoba. DPRD provinsi, DPR RI di Jakarta Senayan, DPD, itu juga bagian dari dakwah. Tapi dakwahnya tidak dengan ceramah, dakwahnya dengan sidang, dakwahnya dengan perda, perbuk, peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, pilpres, pilgub. Itu bagian dari demokrasi. Kita memang namanya Deli Serdang, tapi kita tidak lagi tinggal di kerajaan Deli, tidak di kerajaan Serdang. Dia tinggal sejarah masa lalu. Kita sekarang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemimpinnya diangkat dengan demokrasi, dipimpin. Kalau ada pemimpin yang tidak cinta masjid, pemimpin yang mabuk, pemimpin yang sakau, pemimpin yang suka dangdut, pemimpin yang pezina, itu yang salah adalah yang memilih.
dan yang memilih adalah orang yang di hadapan saya ini. Orang sholat memilih orang sholat, orang puasa memilih orang puasa, orang beriman memilih orang beriman. Itu adalah demokrasi. Paham? Jelas? Habis waktu jam 10. Saya ceramah di mana-mana 60 menit. Di masjid ini 60 menit saya berceramah, udah terasa dari kebasnya kaki saya. Jamaah ini tetap tahan. Kadang di tempat lain baru 30 menit udah menunduk orang tuh, saking penuhnya udah ilmu. Apalagi ini kan udah buka puasa. Habis buka puasa sholat isya, habis sholat isya sholat tarawih, habis sholat tarawih sholat witir. Jamaah masih tetap bersemangat. Ini menunjukkan imannya kuat, bergizi. Orang yang mengantuk dengar ceramah itu dua kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Tapi rasanya tak mungkin dia digoda setan, karena bulan puasa ini setan diikat kan. Hadisnya sahih itu. Tak percaya tanya sama anak-anak santri kita yang pakai sorban. Kenapa mereka bersorban? Karena bersorban itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka pakai jubah? Karena jubah itu sunnah Nabi. Yang bisa ikut, ikut. Yang tak mengikut, jangan mengejek. Kenapa orang bersorban berjenggot? Karena jenggot itu sunnah Nabi. Ustaz, kenapa tak berjenggot? Belum tumbuh. Jangan berkelahi gara-gara masalah ini. Yang pakai sorban sunnah. Ustaz Somad tak pakai sorban. Itu kalau bersorban begitu, itu dalam kepalanya itu 30 juz. Itu anak tahfiz. Kalau begini bentuknya, ini juz 30. Jangan salahkan, jangan diejek. Kalau mengejek sunnah Nabi itu dikhawatirkan hatinya tertutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi Ustaz Somad ada kami tengok bersorban, adalah. Cobalah buka handphone kalian. Tulis situ. Tulis saja di Google tuh UAS sorban. Nanti nampak aku bersorban. Bentar ya, habis pula paketnya. UAS sorban. Enter. Nah, nampak? Nampak? Ada bersorban. Saya kalau di rumah pakai sorban. Pakai sorban sholat. Allahu Akbar. Bersorban sholat sunnah, berjubah sunnah. Kenapa Ustaz tak bersorban di sini? Sedangkan berkepiah aja berkeringat kepala. Tapi mereka anak-anak yang luar biasa. Siapa yang khawatir dengan masa depan? Anak muda kita sudah hancur, kena LGBT, kena narkoba, kena zina, kena internet, kena drakor, kena K-pop. Tidak, dengan Deli Serdang masih ada pewaris para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jangan berkelahi masalah-masalah khilafiyah ini. Kau ku tengok sejak berjenggot sholat ini macam kambing ku tengok. Kau pikir dia tak punya mulut untuk membalas? Aku berjenggot kambing, kau tak berjenggot anjing. Baru kau tahu. Kau pikir kau aja yang bermulut? Kau pikir kau aja yang bisa kasar? Jaga persaudaraan kita. Yang penting menutup kepala, pakai sorban, pakai peci, pakai lobe, pakai belangkon, pakai tanjak. Yang tak menutup kepala pun tak apa-apa, tapi dengan menutup kepala sunnah. Yang pakai celana panjang bagus, yang pakai sarung bagus, yang pakai jubah bagus. Yang bercelana panjang sama berjubah sama bersarung jangan kelahi. Kalau kalian berkelahi, yang berkolor ketawa. Paham? Apalagi masalah khilafiyah, jangan diungkit, jangan dibangkit. Kalau mau buat kajian, menurut mazhab Syafi'i begini, menurut mazhab Hanafi begini, menurut mazhab Maliki, minta kepada guru saya
Al-Mukarram Ustadz Amir Panatagama, Ketua Majelis Ulama Indonesia di Liserdang, mintakan kajian fikih. Beliau fikih 4 mazhab khatam karena digontor kitab mereka Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, di karya Imam Ibnu Rus. 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, ini ijma'nya, ini qiyasnya, ini illatnya, ini hujjahnya. Khatam bagi mereka itu. Ini gara-gara telunjuk aja sampai berkelahi. Kok kenapa tak ke masjid? Aku Pak Ustadz nggak bisa ke masjid, pusing kepalaku menengok telunjuk kawanku itu. Apa kau tengok? Siapa nyuruh kau nengok telunjuk dia? Mata kita menengok telunjuk kita, begitu bunyi hadisnya. Mata itu menengok tempat sujud, tapi waktu tasyahud mata menengok telunjuk. Yang ditengok itu telunjuk kita, bukan telunjuk dia. Apa telunjuk dia? Kalau telunjuk dia kau tengok, tergoda kau untuk menangkapnya tuh. Tak ada dalil. Kalau terganggu betul, pejamkan mata. Sekarang memang zaman ini zaman edan. Kadang di masjid-masjid ini lebih bagus kita memejamkan mata daripada membukakan mata. Saya pengalaman pribadi sholat di masjid pinggir jalan musafir, Allahu Akbar tuh mata. Pas dibukakan tengok depan, tertulis baju kaos, hidup susah, jangan bikin susah. Apa tak gini? Makanya dianjurkan ke masjid tidak pakai baju bertulis-tulis. Tengok bajunya polos-polos, tapi yang bertulis pun jangan salahkan. Kok kenapa bertulis-tulis ini? Datang ke Masjid Agung pakai baju bertulis. Sementara itulah sholat dia pertama, baru aja taubat sore tadi. Kau kenapa pakai baju bertulis-tulis, pakai baju kaos, datang ke masjid? Kau pikir dia tak bisa mengamuk? Selama ini aku mabuk, kau kemana aja? Selama ini aku sakau muncung, kau diam. Sekarang aku sholat sekali pakai baju ini ribut kau. Ini untuk kau. Orang udah mau ke masjid itu udah alhamdulillah, astaghfirullah, rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Pak Ustadz, laki saya itu dari mulai subuh tadi sampai maghrib tidur terus. Sholatnya, sholat zuhur sama asar di jamak takdim. Kenapa di jamak bang? Aku mimpi musafir deh. Sekarang semakin masjid itu besar, semakin banyak kipas anginnya, makin banyak AC-nya, masjid makin ramai. Korban serangan Rusia ke Ukraina bergelimpangan. Terjadi itu di Deli Serdang? Enggak ada. Itu di planet lain itu. Di planet Mars, Neptunus, Merkurius, UFO. Adapun di Deli Serdang, kalau sudah siang Ramadan semuanya aktif, betul? Kecil aja bunyi betulnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Coba kita lihat perang Badar terjadi kapan? Beradar hari Jumat 2 Ramadan 17 Ramadan tahun kedua hijrah. Pembebasan kota Makkah tahun 8 hijrah, bulan Ramadan. Mesir berhasil mengusir Israel, bulan Ramadan 17 Agustus tahun 45. Itulah hari merdeka, lahirnya bangsa Indonesia 17 Agustus. Tapi orang lupa waktu mengerek bendera itu Presiden Soekarno sedang puasa.
Bung Hatta sedang puasa, yang menjahit bendera di malam Ramadan. Kenapa? Karena 17 Agustus 1945 jatuh pada tanggal 9 Ramadan. Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Belanda lari terbirit-birit, terpontang-panting pulang ke Amsterdam gara-gara teriakan orang yang berpuasa, serang Belanda, Allahu Akbar, lari. Kalau orang kenyang mana bisa serang Belanda? Orang lapar itu tak takut dia mati. Makanya di Muqaddimah Preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa bunyinya? Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kita merdeka karena para mujahid yang berpuasa, tak takut mati karena Allah. Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini adik-adik ini banyak yang punya medsos, ada yang punya FB, ada yang punya IG, ada yang punya YouTube. Potong video Ustadz Somad ini sedikit kecil-kecil, 1 menit masukkan ke TikTok, 5 menit masukkan ke Instagram, 10 menit masukkan ke YouTube. Kau bukan ustadz, kau bukan penceramah, kau bukan mubaligh, tapi boleh jadi kau dapat pahala lebih banyak daripada ustadz. Ustadz ceramah sekali, tapi yang kau share ditonton orang. Betul tuh Pak Ustadz, saya selalu ada video Ustadz saya share. Pernah kau dengar? Enggak, saya share aja. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan barokah insyaallah. Saya mulai jam 10, berakhir jam 11, pulang ke rumah jam 11.30. Jangan lagi nonton TV, jangan lagi main handphone, jangan lagi chatting, browsing, jangan lagi scroll, nanti hilang nafsu tidurnya. Matikan handphone, langsung tidur. Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, 4 jam tidur. Bangun, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, makan sahur, tidur hanya sekedar istirahat sejenak. Siap? Awas kalau jumpa di warung kopi nanti. Jangan sampai ada yang mampir pulang ke rumah. Kenapa nggak boleh Pak Ustadz? Karena saya mau ngopi. Jangan sampai jumpa di aku boleh, aku kan Ustadz. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Jangan kau hanya menyuruh orang saja sedang kau tidak melaksanakannya. Kita amalkan bersama-sama. Doakan supaya Ustadz Abdul Somad istiqomah, mati husnul khatimah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solehah bersama sampai ke jannah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Deli Serdang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.